memperkenalkan penilaian faktor stroke kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Bu, waktunya sekitar 5-10 menit ya Bu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu faktor risiko stroke, yaitu kelainan atau kondisi yang membuat seseorang rentan terhadap serangan stroke. Jadi penggolongan faktor risiko stroke didasarkan pada dapat atau tidaknya risiko tersebut ditanggulangi atau diubah. Jadi di sini Peji mengungkapkan bahwa hampir 85% dari semua stroke dapat dicegah. Unsur-unsur pokoknya adalah mencegah timbulnya faktor risiko, menghilangkan sebanyak mungkin faktor risiko yang ada, mengurangi pajanan ke semua faktor risiko yang dapat dihilangkan. Baik Bu, kita masuk ke penilaian faktor risiko stroke-nya ya Bu. Faktor yang pertama dari usia. Jadi kebanyakan usia muda pun udah ada yang terkena stroke ya Bu. Jadi skor faktor risikonya usianya dari 0 itu yaitu 0 sampai 44. Kalau skor yang 1 dari usia 45 sampai 64. Sedangkan kalau skor 3 dia dari umur 65 sampai 74. Dan skor yang ketiga itu di atas 75 tahun. Jadi di atas 75 tahun dia lebih rentan terkena faktor risiko stroke. Baik, yang faktor risiko yang kedua itu tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang normal kan Bu dari 120/80. Apabila udah melebihi garis batas dapat menyebabkan hipertensi. Jadi itu merupakan faktor risiko stroke ya Bu. Yang ketiga ada diabetes. Jadi apabila kita mempunyai lemak yang berlebih atau kita sering mengonsumsi yang manis-manis, pola hidup kita tidak sehat, bisa juga kita mengalami faktor risiko stroke. Jadi yang keempat yaitu ada kolesterol. Jadi kolesterol tadi di bawah rata-ratanya 200 mg per dl. Jadi yang selanjutnya ada IMT. Ini berat tubuh ideal. Jadi normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Apabila di atas 24,9 atau 25 IMT-nya itu udah obesitas atau overweight. Yang berikutnya ada riwayat stroke dan keluarga. Apabila contohnya anggota keluarga Ibu ada yang terkena stroke, ada kemungkinan Ibu juga mempunyai riwayat stroke dalam keluarga. Selanjutnya faktor resikonya itu adalah alkohol. Jadi apabila kita tidak berlebihan meminum alkohol, contohnya 0 sampai 2 gelas untuk pria dan untuk wanita 0 sampai 1 gelas. Normalnya sekitar sebegitu. Kalau di atas itu setiap harinya dikonsumsi bisa saja itu menyebabkan faktor risiko stroke. Selanjutnya merokok. Nah, jadi di sini skornya yang 0 itu tidak pernah merokok atau berhenti merokok. Kalau dia nilainya 1 berhenti merokok, kalau skornya 2 itu perokok kurang dari 20 batang per hari. Kalau skor ketiga perokoknya 20 batang atau lebih per hari. Jadi itu bisa menyebabkan faktor risiko dari stroke. Berikutnya ada diet. Di sini kita kalau diet harus sesuai anjuran ahli gizi. Contohnya kita udah kurus, pengen diet lagi akan nggak baik untuk kondisi kita. Sebaiknya harus sesuai anjuran ahli gizi dan skornya itu 0 ya kalau sesuai. Kalau tidak sesuai anjuran ahli gizi itu skornya 1. Baik Bu, selanjutnya ada peningkatan faktor resiko. Ini dikategorikan sebagai berikut ya Bu. Resiko rendah itu nilai 1 sampai 4. Artinya seseorang memiliki kemungkinan 5 sampai 10% lebih tinggi terkena stroke dibandingkan dengan orang berusia sebaya yang tidak memiliki faktor risiko tersebut ya. Yang kedua, risiko sedang. Di sini nilainya
5-9. Artinya seseorang memiliki kemungkinan 10-20% lebih tinggi terkena stroke dibandingkan dengan orang berusia sebaya yang tidak memiliki faktor risiko tersebut. Yang ketiga, risiko tinggi, nilainya 10-13. Ya, kemungkinannya 20-40% dia lebih besar terkena stroke. Yang selanjutnya ada resiko sangat tinggi. Ini nilainya kurang di atas 14. Artinya seseorang memiliki resiko sangat tinggi terkena stroke, dia melebihi 40% lebih tinggi dibandingkan dengan berusia sebaya yang tidak memiliki faktor risiko tersebut. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya menjelaskan faktor risiko stroke ini? Apakah Ibu mulai mengerti gitu? Baik Ibu, sampai di sini saja penjelasan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Selamat siang.